Pasangan Felicia Angelista dan suami merasa bangga dengan perkembangan buah hatinya, Graziella Bible Emanuela. Maklum, di usianya kini, anak pertama mereka sudah terlihat semakin pintar dan tentu saja menunjukkan perkembangan yang positif. Apa itu? Apa? Makin pinter banget, makin bisa banyak banget hal. Terus udah gitu juga kalau yang di perut puji Tuhan berat badannya udah berat. Terus udah gitu juga aku udah hotel 8 bulan kan, jadi udah detik-detik menantikan kehadiran anak kedua. Rasa bangga Felicia semakin lengkap ketika mengetahui calon anak keduanya juga perempuan. Felicia berujar adanya banyak perbedaan antara kehamilan pertama dengan kehamilan keduanya itu. Sekarang lebih aktif ya. Siapa kamunya? Iya. Kalau dulu di rumah terus, sekarang harus keluyuran gitu, nggak bisa gitu. Iya, kalau di rumah suka migrain, jadi sukanya kerja sama jalan-jalan gitu. Ini lahirannya mau normal atau enggak? Sesar, karena yang pertama aku sesar, selangnya cuma setahun jadi aku harus sesar lagi. Bukan hanya lebih santai, hamil anak kedua ini, Felicia merasakan ada yang unik pada dirinya, terutama pada kulitnya yang disebut-sebut lebih sensitif. Disinggung soal kesulitan merawat putri pertamanya, di tengah hamil besar, Felicia mengakui jika tak merasa repot, Bible tidak terlalu rewel. Cium, terus apa ya, tapi dia biasa sekarang kalau aku gendong, dia nggak mau diambil orang lain gitu. Kayak agak kecelingi, cuma nggak gimana-gimana sih. Gitu. Tapi kayak rewel gitu nggak sih, maksudnya kan menjelang kelahiran adiknya gitu? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Dia super baik banget, benar-benar bisa jadi kakak yang super baik banget sih menurut aku. Sementara itu di lain peristiwa, pasangan Bella Sophie dan Daniel Regan tengah berbahagia. Pasalnya menjelang kelahiran anak keduanya, mereka menggelar acara gender reveal di kehamilan kedua Bella Sophie yang menginjak usia kehamilan 5 bulan. Acara yang berlangsung di kantor Bella di kawasan Sentul, Bogor itu berlangsung meriah yang hanya dihadiri keluarga dan karyawannya saja dengan mengusung dominasi warna pink dan biru. Nah, hari ini kita mau acara general reveal ya. General reveal itu kayak tebak gender gitu sekalian. Ini kan udah lewat lebih dari 4 bulan. Nah, biar supaya itu sekalian kita hari ini ada sedekah juga, hari Jumat, bagus harinya. Gitu, hari ini di kantor juga anak-anak udah pada tebak, jadi ini bikin game gitu sayang. Jadi yang benar 3 orang nembak dapat 500.000. $500. $500. Oh ya, $500. Ya Allah, $500 ya. Terus udah gitu. Oh iya, kemarin kita memang ada acara kecil-kecilan sih sebenarnya ya, emang sengaja bikinnya di kantor, terus udah gitu bikinnya itu di kantor dan nggak ngumpul-ngumpul sama teman-teman juga karena emang mau ya di kantor biar supaya semuanya juga makin kompak di kantor, biar supaya juga mereka happy. Terus suami nggak tahu ya sayang ceritanya ya karena nggak paham, tiba-tiba dari rumah, sayang kita ada acara di kantor ya. Pakai baju pink sama biru. Ini bajunya saya yang pakai, nanti kita sampai sana kita ada kayak tebak-tebakan gender gitu. Terus udah gitu sampai sana kaget udah full dengan balon-balon dah. Yeah. Terus dipajak lagi. Dari sini biar kelihatan di depan. Nah, sini ada depan. Iya. Apakah tebakan kalian benar? Boy or girl? Go! General reveal-nya itu is a girl. Alhamdulillah. Doain ya semuanya ya, semoga sehat-sehat dan dimudahkan sampai lahiran nanti. Dalam acara tersebut, Bella juga menyediakan hadiah berupa uang kepada karyawannya yang berhasil menebak jenis kelamin bayi yang dikandungnya itu. Yang pertama yang
yang mendapatkan $500 adalah Tuti. Pemenangnya adalah Tuti, Dinda, dan Bibi. Aku senang. Dan Danilo. Thank you ya semuanya ya. Thank you so much semuanya. Acara ini juga sekaligus mengumumkan jenis kelamin jabang bayi yang tengah dikandung Bella yang diprediksi berjenis kelamin perempuan. Hal ini sesuai dengan keinginan Bella yang ingin melahirkan anak perempuan, sementara sang suami ingin mempunyai anak laki-laki lagi. Bella ingin anak perempuannya nanti bisa menjadi teman dalam hal kecantikan dan seru-seruan untuk didandanin kelak. Lantas benarkah Bella juga mengalami ngidam seperti pada kehamilan yang pertama? Kalau yang ini sebenarnya kalau ngidam ya, kalau misalnya kerja kalau misalnya kegiatan lebih banyak. Tapi kalau ngidam, alhamdulillah itu nggak terlalu repot kayak Danilo gitu. Ngidamnya sih ini aja sih ya, yang masih normal-normal aja. Kayak kemarin ngidam apa ya sayang Mimi? Ceker ayam. Ceker ayam. Aku kan paling geli makan ceker ayam ya paling. Tapi aku nih nggak mau kasih makan dia nih karena aku takut gitu loh makannya. Tapi pengen banget dari kemarin aku bilang, sayang kok aku pengen makan ceker ayam yang pedes ya gitu. Ya, kalau Danilo belut. Ya, dia belut, Ya, lele. belut, lele. Aku gak suka juga. Gabus. Jadi apa-apa hal yang aku nggak suka, jadi aku Jadi pengen suka. gitu. Tapi kalau Danilo aku masih turutin. Lele tuh makan kemarin 2 minggu full. Pagi, siang, malam setiap hari lele 2 minggu, bayangin. Ini tuh udah minta-minta ini kayak ceker ayam pedes gitu kan yang merah gitu loh, yang kayak item-item kayak apa sih kayak Ya, yang pedes sih lah yang pokoknya. pedes kayak dikasih lada hitam gitu loh, ceker lada hitam. Cuma aku masih tahan-tahan sih gitu, kayak masih gimana cara makan gitu nanti. Menanti kelahiran anggota baru dalam rumah tangganya, Bella dan Daniel aktif memberikan pengertian kepada anak pertamanya, Danilo, yang akan segera mempunyai adik. Lantas sejauh mana persiapan yang sudah mereka lakukan menghadapi kelahiran buah hatinya yang kedua itu? Iya, kemarin gitu Ya, sayang. ditutup. Ditutup mukanya gitu. Karena kan aku pikir perempuan ya kan, kalau Danilo kan lucu gitu ya. Jadi kayak opa-opa Korea gitu kan. Kalau perempuan nih gimana ini gitu. Mau sama Korea lah. Tapi yang penting sehat lah gitu aja, yang penting sehat. Nih. Nih tuh. Masih belum beraturan. Iya, masih. Prosesnya baru 5 bulan. Uh-uh. Ya nanti mungkin kalian datang Udah dapat? umur 8 bulan baru bisa lihatnya baik. Oh. Iya nunduk. Tapi emang kayak mirip Danilo sih persis. Waktu Danilo dulu WSG-nya Danilo dulu sama Kita kayak masih gini. simpan. Sama, bener Karena bang. itu kan satu gender sebenarnya. Satu namanya tuh satu pembuahan. Perempuan. Satu pembuahan karena Masih sama. karena ini masih pakai embrio yang lama sih. 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Ini tuh sebenarnya kalau dia sama Danilo dimasukinnya umurnya sama Danilo. Tapi kan Danilo masukin duluan, dia di hold dulu tuh, di freeze, dibekuin kan di bank embrio gitu. Jadi pas 5 tahun lagi kita jemput Ade, ayo masuk Ya, gitu. sebenarnya secara kualitas dia punya umur sama dengan Danilo. Karena waktu itu kan embrionya sama, hanya saja dia disimpan. Jadi 5 tahun kemudian kami coba kemarin bagaimana kalau umpamanya kita buat yang baru, tapi saran dokter, loh jangan yang baru itu malah kualitasnya belum tentu lebih baik daripada yang lama. Kenapa? Karena yang lama itu umurnya masih muda. Maksudnya Bu Bella kan waktu itu kan masih muda. Jadi kalau sekarang kan umurnya sudah 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, mestinya itu lebih tidak kualitasnya jauh lebih baik yang lama. Saya pikir kan sudah lama di kulkas kan mungkin. Jangan-jangan. Ya. Udah jadi apa? Sudah jadi apa nanti kan kalau terlalu lama di kulkas, bikin baru aja dok. Enggak, malah bagus yang lama itu umurnya masih muda. Karena waktu itu umur Bella masih 27. Itu yang harus dipakai. 26 harus dipakai itu. Ya kan? Nah, Ya
udah berarti kita ngikutin saran dokter aja. Nah tapi memang tahun ini tuh terakhir ya sayangnya, dia ada batas waktunya ya, 5 tahun. Selesai ini sudah tidak bisa lagi. tahun Kalaupun juga kita tidak bisa, padahal kan masih ada saudaranya, masih ada 3 atau 4, tapi sudah nggak bisa lagi digunakan. Karena dokter bilang kualitasnya itu paling lama banget 5 tahun. Dari luar sastra. Nanti kalau misalnya udah lewat lebih dari 5 tahun, mendingan ya udah buat yang baru aja gitu. Oh dia sudah tahu bahwa nanti ke depan dia tidur di mana, adanya di mana, dia udah atur. Nggak pada prinsipnya dia nggak ada masalah. Dia nggak ada masalah. Terus dia juga udah kayak seneng sih ya, tapi namanya anak kecil kadang-kadang cuek, kadang-kadang sayang gitu ya, tapi masih kadang-kadang suka lompat-lompat, ini yang serem gitu ya. Tapi dia udah paham, dia punya adik, terus dia juga udah bikin sesuatu rencana. Nanti kalau adik Danilo lahir, Danilo udah mau siapin balon-balon, dekorasi. Kamarnya warnanya beda. Dekorasi dia udah siapin balon-balon katanya buat adiknya. Jadi pas adiknya lahir, adiknya happy katanya gitu. Udah paham sih, udah paham. Terus dia bilang nanti Dede, kan dia kan nggak ngerti ya. Berarti nanti Dede kalau misalnya dia manggilnya Doyol nih, Doyol tuh kayak nama kesayangan gitu dia kasih. Nanti kalau Doyol sekolah, berarti Upa udah gede, berarti Upa bisa anterin Doyol naik mobil dong, Upa yang nyetirin gitu. Dia pikirnya tuh dia udah lebih gede jauh gitu loh. Padahal kan umurnya masih bedanya Selisihnya beda. cuma 4-5 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Sampai tahun depan 5 tahun. 5 tahun. Gitu. Dia mengerti nggak kalau anaknya perempuan nanti akan seperti apa gitu? Dia paham, makanya dia bilang nanti kalau misalnya Doyol ada yang gangguin, nanti Dedek tonjok gitu orangnya. Dia bilang gitu. Jadi dia udah paham. Mimi bilang Dede kan laki-laki, adanya perempuan, nanti dia harus jagain, jangan disakitin. Kalau ada orang yang jahatin, nanti Dede kasih tahu, nggak boleh gitu. Dia harus dikasih tahu dari sekarang. Terus harus dibilang juga Mimi sayang semuanya gitu. Kadang-kadang kan nanti dia pikir kayak gimana gitu. Pokoknya Mimi sayang semuanya. Kan yang pertama kali kan Mimi lahirin kan Danilo gitu. Nah, jadi sama aja semuanya Mimi sayang gitu. Dan mulai gitu-gituin sih. Karena teman-teman tuh pada bilang nantinya mereka bakal, apalagi udah mau lahir nih, bakal lebih nggak mau lepas, bakal lebih kayak bikin tingkah aneh-aneh gitu karena ada adiknya mau lahir gitu sih. Cari perhatian gitu. Iya, alhamdulillah, insya Allah ya. Kan kita semuanya sebenarnya apa aja sih, apa aja lah gitu. Yang penting sehat. Yang penting Danilonya juga ada temen juga yang kecil. Karena kan Cece-nya kan udah terlalu jauh ya, maksudnya jarak usianya. Kadang nggak nyambung kalau ngomong gitu loh. Kalau main gitu ya, kayak butuh temen yang agak seusianya dia. Karena Danilo main sama sepupunya yang seusia dia itu emang kayak deket, kayak ini banget gitu loh. Pokoknya kalau misalnya sepupunya itu mau pulang nggak boleh, terus ditanyain kapan abang kesini. Jadi mungkin Mimi udah pikir oh ya udah mungkin Danilo butuh temen di rumah gitu. Akhirnya alhamdulillah sekarang ini hamilnya udah 5 bulan. Terus sudah gitu nanti insya Allah HPL-nya itu lahirnya itu akhir Februari atau enggak awal Maret. Sementara itu, kabar duka datang dari pedangdut Via Valen. Setelah sempat mempertahankan janin di kandungannya yang tidak berkembang, janin yang seharusnya sudah berusia 12 minggu itu berhenti berkembang di usia 8 minggu. Ia pun harus rela kehilangan calon buah hatinya dari pernikahannya dengan Chefra Yolandi. Lewat unggahan Instagram miliknya, ia menuliskan kalimat menyentuh hati jika calon anaknya itu sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dear anakku yang sudah di surganya Allah, selamat bersenang-senang di sana ya nak. Di sini Ami alhamdulillah sudah dikuatkan dan dijagain benar-benar sama abimu. Tulis Via Valen. Seperti pada penayangan sebelumnya, saat kehamilannya menginjak usia 8 minggu, pelantun tembang Selingkuh dan Secawan Madu itu mengabarkan kondisi jantung janin yang tidak berdetak. Dan saat itu, Via Valen lebih memilih untuk mempertahankan janinnya sambil memohon ada keajaiban dari Tuhan.